بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA. Kita lanjutkan pada pelajaran fisika. Namun sebelum kita awali pelajaran pagi hari ini, bagaimana kabar kalian? Hari ini sehat? Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam kesehatan dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada perjumpaan kali ini kita akan teruskan pelajaran yang sudah lalu terkait dengan pesawat sederhana. Alat-alat yang sederhana yang mampu membantu, memudahkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada percobaan yang lalu kita sudah bahas tentang tuas atau pengungkit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bidang miring dan katrol. Apa itu bidang miring? Bisa antum perhatikan di sini. Ketika kita lewat di satu lereng gunung, di sana banyak sekali jalan-jalan yang dibuat dalam keadaan miring. Kenapa dibuat seperti ini, berkelok-kelok ya? Padahal kalau kita tarik garis lurus, kita tarik ke atas, itu lebih dekat. Nah, ternyata itu semua didasari dengan prinsip bidang miring yang akan kita bahas. Ya, tentunya kalian penasaran, kok bisa? Nah, baik, kita perhatikan. Apa itu bidang miring? Ya. Bidang miring itu adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Jadi lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut dari bidang datarnya. Jadi kalau kita perhatikan, bidang miring itu adalah ini, ada membentuk sudut tertentu ini. Ya. Nah, di dalam bidang miring itu berlaku rumus. Ya. Rumusnya adalah W kali H. Perhatikan di sini. Jadi ketinggian bidang miringnya adalah H. Kemudian panjang bidang miringnya ini adalah S. Benda yang akan dinaikkan ke atas, ya, itu memiliki berat atau beban sebesar W. Kemudian gaya yang dilakukan oleh orang yang akan menaikkan itu F. Nah, hubungan antara S, H, kemudian W dan F itu sama dengan W kali H, ya. Jadi berat benda dikalikan ketinggian bidang miring itu harus sama dengan, ya, gaya yang dikeluarkan F kalikan S, panjang dari bidang miring ini. Nah, dari formulasi rumus ini nanti tentunya akan bisa kita peroleh rumus yang lain. Jadi kalau kita ingin tahu berapa gaya yang dikeluarkan, berarti kita keluarkan F. F sama dengan W kali H dibagi S. Kalau kita pengen tahu berapa ketinggian bidang miring, maka akan sama dengan H sama dengan F kali S dibagi W. Dan seterusnya. Tergantung apa yang ditanyakan di dalam soal.
Ya, keterangannya B tadi beban, ya, satuannya Newton. Kemudian H ini ketinggian bidang miring, itu satuannya meter. Kemudian F adalah kuasa atau gaya, satuannya adalah Newton juga. Kemudian S, ya, panjang bidang miring, itu adalah satuannya meter. Baik. Kemudian saat kita menggunakan bidang miring seperti kita menggunakan tuas, itu ternyata memiliki keuntungan mekanis atau KM. Apa itu KM? KM adalah sebuah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana itu dapat menggandakan gaya. Jadi melipat gandakan gaya. Maksudnya apa? Dengan keuntungan mekanis, ya, dengan kita hitung berapa KM-nya, itu nanti menggambarkan bahwa gaya yang dikeluarkan orang ketika menggunakan pesawat sederhana itu adalah lebih kecil daripada benda yang akan diangkat. Ya, bahkan itu berlipat-lipat dibanding dengan berat bendanya. Nah, untuk menghitung berapa km itu sama dengan S dibagi H. Ya, S tadi adalah jarak atau panjang bidang miring dibagi H. H adalah ketinggian dari bidang miring itu sendiri. Atau boleh juga km itu sama dengan W dibagi F. W tadi adalah berat benda, kemudian F itu adalah gaya yang dilakukan atau diberikan. Ya, dengan dua rumus km sama dengan S per H atau km sama dengan W per F, itu hasilnya sama. Artinya silahkan kalian gunakan paling dekat melihat data-data yang ada di dalam soalnya. Kemudian untuk memudahkan kita memahami rumus tadi, contoh soal sekarang, ya. Ada seorang pekerja hendak menaikkan sebuah almari besi ke bak belakang truk dengan menggunakan bidang miring. Misalkan seperti ini, ya, ada kendaraan ini mau menaikkan almari, karena kalau dijinjing terlalu berat maka dia gunakan bidang miring, sebuah papan, ya, dimana panjang dari bidang miringnya, ya, tadi S-nya adalah 2 meter, kemudian tingginya atau H-nya adalah 1 meter. Nah, kemudian diketahui jika massa almari itu 120 kg, ya, dan percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan almari, ya, dan B. Keuntungan mekanis pada bidang miring. Ya. Cara penyelesaiannya, pertama, tulis diketahui apa yang ada di dalam soal tadi, ya. Yang pertama adalah ketinggian dari bidang miring, ya, sama dengan 1 meter. Kemudian panjang dari bidang miring S 2 meter, ya. Kemudian massa dari almari yang akan dinaikkan ke atas truk adalah 120 kg. Gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang jadi pertanyaan adalah, yang pertama adalah gaya atau F yang diperlukan untuk memindahkan almari dari bawah ke atas truk. Kemudian yang kedua, berapa keuntungan mekanisnya ketika menggunakan bidang miring yang panjangnya 2 meter dengan ketinggian 1 meter tadi. Maka cara menjawabnya kita lihat. Yang pertama, A. Berapa F? Ya. Dari rumusan yang awal tadi, W kali H harus sama dengan F kali S. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah berapa F-nya. Maka kita keluarkan F sama dengan, ya, W kali H dibagi S. Kita masukkan datanya. Oh ya, W berat benda pada perjumpaan atau pertemuan di kelas 7 tentunya sudah
jelaskan bahwa berat itu sama dengan massa kali gravitasi atau M kali G, ya, kali H dibagi S. Masukkan datanya, M-nya 120 kg kali G-nya tadi adalah 10 meter per sekon kuadrat kali H ketinggiannya 1 meter, ya, kali S, ya, ini kali H kali 1 dibagi 2, ya, S-nya adalah 2 meter. Nah, dari sini akan ketemu, ya. Oh ya, ini ada sedikit kekeliruan di sini, ya. Mestinya ini kali H adalah 1 meter, tidak 2 meter, ya. Maaf, nanti dibenahi. Di 120 kali 10 kali 1 dibagi 2. 120 kali 10 itu 1200, ya. Kali 1 dibagi 2, maka ketemunya adalah 600 Newton. Itu gaya yang harus dilakukan. Nah, sekarang berapa keuntungan mekanisnya? Berapa km? Km tadi boleh dengan rumusan S dibagi H, di mana S-nya adalah 2 meter, kemudian H-nya 1 meter, maka ketemunya adalah 2. Jadi keuntungan mekanisnya dari angkanya ini ketemu 2, artinya apa? Gaya yang dikeluarkan itu hanya setengah dari berat beban yang akan diangkat, ya. Makanya termasuk menggunakan bidang miring itu punya keuntungan yang lebih daripada mengangkat benda tanpa menggunakan bantuan bidang miring itu. Atau tadi KM bisa juga dicari dari KM sama dengan W per F, ya. W-nya adalah 600, kemudian F-nya, W-nya adalah tadi 1200, kemudian F-nya adalah 600. 1200 dibagi 600 sama dengan 2. Sama, ya. Jadi dengan KM S per H, 2 per 1 2. Yang satu tadi adalah KM W per F, 1200 dibagi 600, ketemu 2. Itu penggunaan bidang miring, ya, bisa dipahami, ya. Baik, kemudian alat yang bekerja berdasarkan bidang miring di sekitar kita itu banyak sekali, ya. Yang paling mudah, ya, tadi, ya, biasanya di pasar-pasar itu mengangkut barang-barang untuk menaikkan ke atas truk, ya, menggunakan papan. Atau kalau kita punya rumah tingkat berlantai 2, 3, 4 dan seterusnya, itu naik ke atas itu biasanya harus menggunakan tangga. Nah, itu termasuk bidang miring. Meskipun sekarang ada yang lebih canggih lagi, ya, yang berjalan bukan orangnya akan tetapi tangganya. Ada eskalator di sana, ya. Ada juga skrup, ya, ini bidang miring juga. Ada kapak, ini ujungnya itu berarti miring, ya, tipis semakin tebal gitu, ya. Gergaji juga, pisau juga bisa. Termasuk mainan anak-anak, ya, perosotan di TK itu, ya. Atau di pembuatan jalan yang naik turun. Biasanya di lereng pegunungan. Ini dibuat miring. Apa? Untuk mengecilkan gaya yang harus dikeluarkan oleh benda itu. Baik, kemudian yang ketiga adalah katrol, ya. Katrol itu cara kerjanya itu seperti kita menggunakan tuas atau pengungkit, ya. Pengertian katrol sendiri adalah pesawat sederhana yang berupa roda yang sekelilingnya dilalui tali atau rantai. Nah, jadi nanti seperti roda yang berputar, ada sumbunya, ya. Nah, berdasarkan tempat kedudukannya nanti katrol dibagi menjadi 3. Ada katrol tetap, ada katrol bergerak, ada katrol berganda. Nah, seperti kalau di daerah-daerah, ya, seperti ketika mau ngambil air, ya, ini tempo dulu tapi sekarang sudah maju, ya, kita cukup menggunakan pompa air. Kalau ini
harus dikatrol ya, untuk mengambil air dari dalam sumur. Yang pertama, katrol tetap ya. Prinsip kerja katrol tetap itu adalah seperti pengungkit jenis pertama. Apa? Yaitu titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa, seperti kita bahas kemarin ya. Nah, pada katrol tetap jadi seperti ini ya. Pada katrol tetap ini ada lengan beban. Lengan beban itu adalah jarak dari O ke B yang berhubungan dengan bebannya ya. Dan lengan kuasa itu adalah O sampai A. Kalau ini dianggap sebuah lingkaran, maka OB sama OA itu tidak lain adalah jari-jari lingkaran itu. Maka jari-jari berarti panjangnya sama. Maka nanti dari pengertian LK-nya itu tidak lain adalah OA dan LB-nya adalah OB yang panjangnya sama. Maka ketika kita cari berapa km untuk katrol tetap, maka LK per RB karena panjangnya sama, maka sama dengan 1. Berarti apa? Tidak didapat keuntungan mekanik, tetapi didapat keuntungan arah saja. Artinya apa? Kalau bebannya itu 10 Newton, maka gaya yang harus dilakukan juga 10 Newton. Jadi berimbang antara berat benda dengan gaya yang dilakukan. Itu katrol tetap. Kemudian yang kedua, ada katrol yang bergerak ya. Pada katrol yang bergerak ini, ketika digunakan maka katrol itu ikut bergerak ya. Prinsipnya itu seperti pengungkit jenis kedua, di mana titik beban itu terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi di sini ya, bedanya dengan yang katrol bergerak tadi ya, lengan beban itu adalah B sampai T ya, itu sama dengan setengah lengan kuasa. Lengan kuasa itu adalah A sampai B ya. Sehingga ya, bisa kita katakan di sana ketika kita menghitung berapa km-nya, karena lengan beban itu separuh dari lengan kuasa, maka ketika kita cari km adalah LK per LB. LK-nya adalah 2 kali LB, sementara ini LB-nya adalah B sampai T saja, maka akan ketemu 2 ya. Artinya lebih menguntungkan kalau kita menggunakan katrol jenis yang bergerak ini, karena keuntungannya lebih besar daripada menggunakan katrol yang tetap. Kemudian yang ketiga, ada katrol ganda ya. Ada katrol yang biasanya ini dirangkai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Biasanya pada mobil-mobil derek atau kren ya. Untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanik, berapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak yang disebut katrol ganda. Jadi ada yang tetap ya, yang di atas ini tetap ya, ini tetap, tapi yang di bawah ini bergerak ya. Untuk menghitung berapa keuntungan mekanik katrol ganda itu dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol bergerak itu. Jadi kalau contoh di sini ya, ini penghubungnya adalah 1 ya, 2, kemudian ini ya 3. Sehingga katrol ganda pada gambar ini itu memiliki keuntungan mekanik sama dengan 3. Jadi makin banyak pengait, makin banyak keuntungannya. Maka bisa untuk perhatikan nanti ketika orang menderek ya, bangkai mobil yang di jalan karena ringsek, meskipun seberat apapun mobil yang diderek, tapi ringan sekali orang untuk mengangkatnya dengan menggunakan katrol berganda atau katrol ganda itu. Makin banyak katrol yang dipakai ya, makin banyak pengaitnya, makin banyak tali yang mengaitkan antar katrol berganda itu, maka keuntungan mekaniknya akan lebih semakin besar. Kemudian bagaimana contohnya ya, penggunaan katrol ini bisa kita perhatikan di sini ya. Contoh, perhatikan gambar katrol berikut ya. Termasuk jenis katrol apa ini? Ya, ini adalah jenis katrol bergerak ya, karena ini
saat dipakai, ketika ditarik sana berarti apa? Dia ikut bergerak. Itu namanya katrol bergerak. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat ya, bebannya adalah 20 Newton. Yang ditanyakan sekarang, berapa gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat papan tersebut? Jadi gayanya berapa ini untuk mengangkat beban yang sebesar 20 Newton ini? Ya, cara penyelesaiannya perhatikan ya. Ini diketahui V-nya, bebannya adalah 20 Newton. Ditanyakan berapa F ya gayanya. Nah, penyelesaiannya karena ini termasuk katrol bergerak, tadi dikatakan bahwa keuntungan mekanis katrol bergerak itu adalah 2. Ya, sehingga dari sini besarnya kuasa atau gaya bisa kita rumuskan ya, dari rumusan Km sama dengan W per F. Kita keluarkan F-nya akan sama dengan ya kali ke sana, samping sana, kemudian Km-nya tarik sini. Jadi F sama dengan W per Km. Kita masukkan angkanya, datanya. W-nya adalah 20 Newton, kemudian Km-nya 2. 20 per 2 sama dengan 10 Newton. Nah, itu penggunaan katrol diantaranya. Nah, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya, dan pada akhirnya nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ya. Dari saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.